Dan memang setelah kejadian itu, saya tambah sedikit, kejadian kedatangan VIP daripada Presiden terjadi tadi miskomunikasi tentang makanan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi ada rasa dendam daripada, bukan kami, ada rasa dendam daripada Mayor IGD Henry namanya, ya, karena merupakan ketua kandung dari Sahat Lirasiko. Dan setelah kejadian itu, setelah kedatangan daripada Presiden, ternyata anak daripada Kapten Hulman Sitorus ini baru selesai melakukan pendidikan dari Jakarta. Kira-kira berapa hari ya setelah kedatangan Presiden ditempatkan di situ? Kira-kira 2 bulan langsung ditempatkan di Dendugal ini. Di tempat si Mayor ini. Jadi setelah dia 4 hari di situ, dia sudah mengatakan, yang notabene adalah Hulman Sitorus mengatakan jangan cengeng. Akibat daripada pernyataan bapaknya kepada anaknya itu, akhirnya anaknya itu menahankan rasa sakit itu gitu. Dan beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu dia dipukuli lagi. Kalau kita berpikiran secara normal di dalam wilayah militer, maka setiap yang ada kejadian itu wajib diketahui oleh komandannya kan begitu. Dan mustahil tidak diketahui oleh komandannya. Dan kenapa dipukul? Kan kita sudah ambil itu bahwa setiap 15 menit dia harus mengetahui atau memonitor setiap kejadian-kejadian yang ada pada saat latihan. Kalau setiap 15 menit, berarti kan dia tahu kejadian itu, bahkan dibiarkan, kan gitu loh. Nah, begitu. Itu yang menjadi kecurigaan kami. Yang kedua, di dalam proses persidangan itu, kami melihat seolah-olah hakim-hakim yang menyidangkan perkara itu, seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, tidak menunjukkan empati kepada korban dan tidak mencari kebenaran material. Masa pertanyaan seorang majelis hakim mengatakan, anakmu kau paksa nggak masuk tentara? Itu kan pertanyaan apa seperti itu? Seharusnya kenapa terjadi kejadian itu? Apa yang mengakibatkan? Siapa yang melakukan? Kan begitu. Bagaimana kita ceritanya kan harus begitu. Yang kedua, beliau itu mengatakan bahwa meninggalnya Wirasitorus itu adalah musibah. Waduh. Dan itu yang membuat kita melayangkan surat kepada Panglima Mahkamah Agung, Auditor Militer, Bitkum untuk mengganti daripada hakim karena kita melihat sudah tidak independen dan setia kepada. Siapa nama hakimnya, Pak? Bisa di itu hakim saya yang Suciwadu Komang itu ya, hakim saya ada itu. Mau ditangkapi kalau mau disangkal katanya. Kan? Apakah mereka tidak mengerti aturan pada militer atau memang sengaja pada saat sidang pertama tidak memperbolehkan saksi utama itu saksi 1 dan 2 untuk menyangkal dan memberikan keterangan terhadap keterangan saksi yang berbohong begitu. Dan yang ketiga permintaan kita, seorang mayor yang sudah terdakwa dan diduga terlibat terhadap pembunuhan yang keji, tetapi tidak ditahan dan hanya melenggak-melengguk begini. Jadi kita minta kepada Pengadilan Tinggi Militer 1 supaya memang dia harus ditahan. Alasannya kenapa? Kita punya alasan. Kita takut dia bisa mempengaruhi saksi-saksi yang lain untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Karena saksi-saksi itu kan anggota dia. Ya tahu lah kita di militer ini. Kalau atasan sama anggota kan, ya begitu takutnya mereka. Hierarki itu kan masih kuat. Itu yang kita minta. Baru yang kedua, ada dugaan-dugaan kita, ada deal-deal yang tidak patuh secara hukum untuk membebaskan dia nanti dari istilahnya pertanggungjawaban hukum. Nah, itu yang mau kita cegah, makanya kita extend dan kita panggil Pak Kamarudin untuk sama-sama dengan kita dalam menangani perkara ini supaya jangan terjadi nanti di kesatuan-kesatuan di lingkungan militer yang ada di Indonesia ini, supaya tetap bisa profesional mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dan di sini juga pada saat itu Ketua Ormas Bangsa Batak dan Siak Sitorus yang menjadi rekan kita yang empati terhadap peristiwa seperti ini, mereka juga ikut dan bersama Pak Rapat ya, Komsul Rapat dalam kesana untuk memberikan semangat, dorongan, kontrol supaya peradilan itu bisa berjalan dengan baik.
mudah-mudahan dengan kedatangan kita semua di situ nanti, peradilan itu betul-betul bisa berjalan yang baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan yang bersalah tetap dihukum bersalah. Itu harapan kita. Dan itulah dulu dari kami. Meninggalnya itu adalah di rumah ya, dan denrudal latihannya itu denrudal 464 004 denrudal 004 Dumai. Nah, jadi meninggalnya terjadinya penyiksaan itu pada saat latihan di situ dan meninggal di rumah sakit ya. Iya. Jadi katakan rumah sakit mana, Bang? Iya, rumah sakit apa? Rumah sakit Umum Dumai. Beberapa luka lebam di sekujur tubuh, bahkan di kaki, bahkan kakinya juga patah, kan gitu, ya. Kakinya berlubang, itu hasil visum et repertum, dan hasil autopsi juga ditemukan luka-luka memar di kepala, di dalam semua, dan memang di dalam situ ada katanya di situ ada juga penyakit malaria. Jadi tetapi almarhum sejak lahir tidak penyakit malaria. Yang mengherankan lagi, yang membuat kami yakin dengan dugaan kami seperti yang disampaikan oleh rekan kami ini, itu adalah pembunuhan berencana. Setelah Wirasat Sitorus meninggal dan dilaporkan kepada Denrudal 004, ada berita dan keterangan yang kami dapatkan bahwa Denrudal 004 yang menjadi terdakwa sekarang meminta ya kepada seorang medis, dokter yang membuat pemeriksaan di rumah sakit supaya dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Nah ini kan kenapa mempengaruhi medis begitu. Tetapi jawab medisnya pada saat itu bukan kewenangan kami, namun itu di dalam pernyataannya, ada pernyataannya sama kita yang ditulis di situ ya, dan kita sudah berikan itu kepada auditor militer.